Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang ballet and numbering di dalam pengetikan Arab. Ballet numbering itu adalah sebuah checklist atau A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya untuk poin-poin, untuk menerangkan poin. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nanti alif, ba, jim, dal, hingga seterusnya. Jadi pada kesempatan ini kita akan coba mempelajari bagaimana pengaturan ballet and numbering di dalam bahasa Arab. Baik, langsung aja kita masuk ke lembar kerja. Seperti biasa, kita ubah bahasa Arabnya dulu. Kemudian pada right to left text direction. Baik, sebelumnya saya minta maaf apabila sedikit agak terganggu audionya, suaranya, karena saya bukan berada di dalam ruangan. Baik, langsung aja kita misalnya langsung membuat, kita coba mengetik. Di sini saya ubah Arabic typesetting, kita pakai 20 aja. Misalnya kita mau buat nanti, misal contohnya kita buat misalnya isim ya. Kita buat isim. Isim. Nah, pada ini misalnya alif, dia strip, bisa pakai titik. Tapi saya sering memakai strip. Nah, kita tekan spasi. Saat tekan spasi, langsung dia akan berubah jadi ballet numbering. Nah, di sini perlu diperhatikan. Kita coba ulangi di sini. Di sini perlu kita perhatikan. Setelah menekan alif seperti ini, jangan ada spasi dulu. Langsung strip, kemudian baru spasi. Kemudian kita coba ketik. Kita ketik. Saya ketik acak aja ya. Kita ketik acak, kemudian enter. Nah, di sini langsung keluar ba. Nah, kita ketik juga. Kemudian kita tekan enter, keluar di sini keluarnya tak. Sini sa, jim. Nah, sedangkan dalam pengetikan disebut nanti diminta kita untuk menulis alif, ba, jim, dal. Nah, di sini di mana pengaturannya? Pengaturannya sangat simpel di sini. Pengaturannya yang pertama, langsung aja lihat di ballet and numbering. Nah, ini dia namanya ballet, strip segala macam itu, checklist. Nah, ini namanya numbering. Numbering itu bisa A1, 2, 3 ataupun alif, ba, jim, dal. Nah, pada numbering ini klik pada tanda panah ke bawah. Kemudian di sini kita bisa di sini ada 3 pilihan. Change list level, define new number format, dan set numbering value. Nah, di sini kita coba. Nah, apa fungsinya ini? Kita tes, klik aja. Define new number format. Nah, ini udah kita blok dulu. Kemudian klik di sini. Kemudian define new number format. Nah, di sini ada alif, ba, jim, dal, alif, bata. Nah, di sini pengaturannya pilih saja alif, ba, jim, dal. Nah, ini otomatis akan berubah semua. Nah, sangat mudah untuk pengaturan ini ya. Untuk pengaturan pengetikan itu sangat mudah di dalam pengetikan ballet and numbering dalam bahasa Arab. Hanya perlu dicoba saja. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi
paragraf. Kita masih di menu home. Di menu home di sini ada menu paragraf. Nah, di menu paragraf ini juga uh, bisa teman-teman ini lihat paragraf. Kita klik di sini. Di sini ada semua pengaturan-pengaturannya. Di sini saya akan jelaskan pengaturan lanjutan. Di video sebelumnya udah pernah kita jelaskan tentang apa fungsi-fungsi daripada ini semua. Nah, di sini ada indent and spacing, kemudian ada line break. Indent and spacing, karena kita mengetik dari mengetik dari kanan ke kiri, ini otomatis akan ada right. Right. Kemudian di sini ada outline level, body text, ini dibiarkan saja. Di sini direction-nya adalah right to left. Nah, di sini ini apa fungsinya? Before text. Before text ini fungsinya adalah untuk bisa dilihat di sini di kursor saya. Di sini adalah permulaan kita mengetik di titik 0. Nah, before text apabila kita buat pengetikan di titik 0, berarti kita akan mulai pengetikan dari sini. Dan di sini after text, batas pengetikannya kita di sini. Pengetikannya di sini. Kita coba ya cancel dulu. Nah, di sini saya coba kita ketik terus. Saya ketik asal ya. Ketik asal. Saya ketik asal hanya untuk sebagai contoh. Pakai contoh. Nah, di sini kita kembali ke paragraf tadi. Coba perhatikan di sini ini level 0. Dari sini di after text di sini adalah juga 0. Apabila ini aja kita buat jadi 5 misalnya, kita tekan OK, ini akan berubah seperti ini. Jadi starting pengetikan kita itu bukan lagi dari 0, lagi dari 0 di sini, tapi sudah di sini di poin 5, di 5 cm ya, 5 cm. 5 cm. Apabila kalian mengetik seperti ini, terjadi seperti ini, ada nggak tombol mudahnya? Nah, tombol mudahnya itu ada pakai shortcut istilahnya. Kalau kita tekan Ctrl M, Ctrl huruf M itu, Ctrl kemudian tekan M, itu dia akan maju. Dan apabila kita tekan Ctrl Shift M, dia akan mundur. Kita coba ya. Nah, ini saya tekan tadi adalah Ctrl Shift M. Jika saya tekan Ctrl M, seperti ini. Ctrl Shift M, dia akan kembali lagi kepada di belakang. Tapi ini belum sampai 0. Kita bisa Ctrl Shift M sekali lagi. Nah, kita kembali lagi ke menu paragraf tadi. Nah, di sini after text ini kalau kita buat ini jadi seperti ini. Bisa, dia akan batas pengetikannya di sini. Jadi fungsi dari menu paragraf ini yang before text and after text ini fungsinya di mana start kita mulai. Kemudian kita masuk ke spacing before dan after. Apabila kita tekan di sini ada mirror indent, kalau kita tekan mirror indent, misalnya ini kita buat 2, kita tekan mirror indent, dia akan mengikuti ini. Ini bisa lihat di bawahnya ini mirror indent. Kalau kita hilangkan checklist, ini before indent. Before indent, saya coba pakai yang ini ya, justify rata kiri kanan. Kita masuk lagi ke ini, kita buat ini 2. Kita tekan indent yang seperti ini. Ini mirror indent, dia akan indentnya nanti yang akan di copy semuanya. Di sini pastikan aja 0 aja. Kemudian masuk ke spacing. Spacing ini ada before dan after. Di sini fungsinya kita buat sampul dulu. Saya copy aja yang ini. Saya paste kembali. Saya copy yang ini. Copy.
kemudian kita paste kembali, Nah, ini bisa dilihat ini ada terjadi jarak antara paragraf ini dengan paragraf ini. Jadi untuk memudahkan kita, saya masuk lagi ke paragraf. Saya buat aja alinea baru, biar nampak yang mana paragraf, yang mana bukan. Nah, ini paragraf pertama dan ini paragraf kedua. Kita copy satu lagi, biar nampak. Nah, paragraf pertama dan paragraf kedua. Bisa dilihat di sini ada perbedaan jarak antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Ini kenapa terjadi? Ini jawabannya ada di sini. Di 8 ini. Nah, di 8 ini kenapa 8? Ini bisa dilihat di sini ada jarak. Jika kita buat 0, jika kita buat 0 di sini, kita oke, ini udah sama jaraknya. Jadi ini tergantung kebutuhan bagaimana yang diinginkan. Baik, ini kemudian kita kembali lagi ke menu paragraf tadi, menu paragraf. Nah, di menu paragraf ini juga kemudian itu spacing. Kita bisa juga biarkan ini 8, tetapi kita tekan don't add space between paragraph and the same style. Ini juga enggak akan berubah paragrafnya karena kita tidak mengizinkan dilakukan spasi, dibuat jarak antara satu karena don't add space between paragraph and the same style. Jadi lebih mudahnya kalau saya buat ini 0 aja. Kemudian line spacing. Line spacing ini adalah paragraf. Berapa jarak paragrafnya? Single, 1 spasi, 1,5, atau double, atau 2. Ini bisa 2. Jadi jaraknya seperti ini. Jadi untuk pengetikan Arab itu, dia 1 spasi. Bisa juga kalian menggunakan shortcut yaitu Ctrl 1 untuk 1 spasi, Ctrl 5 untuk 1,5 spasi, Ctrl 2 untuk 2 spasi. Jadi untuk pengetikan Arab itu 1 spasi. Jadi ada pertanyaan kemudian, jika kita ingin mengubah spasi, kita nggak mau 1 spasi, kita maunya lebih rapat lagi. Lebih rapat lagi spasinya. Di sini pengaturannya bisa kita buat 0,8. Berarti ini tidak sampai 1 spasi. Kita bisa buat jaraknya lebih dekat. Atau kita mau buat jaraknya lebih ini 1,2. Seperti ini. Ini berbeda dengan 1. Sudah pasti ini lebih berjarak. Jadi ini fungsi daripada paragraf ini. Jadi kalau saya pakai 1 saja. Kemudian pada tahap ini di sini langsung di OK. Dan ini pengetikannya sudah selesai. Jadi yang pertama tadi materi kita adalah tentang bullet and numbering. Bullet and numbering ini juga kita bisa ganti yang lain, misalnya jadi pengaturannya kita mau memilih di sini juga bisa define new bullet, kita simbol, kita mau pakai simbol apa. Di sini simbol-simbolnya. Atau kita mau pakai define checklist, di sini ada juga. Jadi materi pertama tadi kita tentang bullet and numbering, kemudian yang kedua adalah paragraf. Nah, untuk ke depan kita akan mempelajari tentang daftar isi. Daftar isi, jadi bagi kawan-kawan yang ingin mempraktekkan pembuatan daftar isi dari kanan ke kiri untuk pengetikan Arab, siapkan aja daftar isi yang sudah ada ataupun diketik daftar isi lain menggunakan bahasa Arab. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara pengaturan daftar isi yang benar sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.